Berkembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk acara selanjutnya langsung saja kajian inti kepada Ustaz Muklis, kepadanya kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala al-Islam dinan mu'allafan bainal qulubil mu'minin. Walladzi ja'ala al-Islam ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnati rasulih wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap ibu-ibu pengajian Nasyidul Aisyah berentak rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di tengah guyuran hujan di bumi kita tercinta Bumi Wonosobo, kita masih diberikan oleh Allah kesehatan wal afiat untuk melangkahkan kaki kita, meninggalkan aktivitas kita sementara, datang ke majelis ilmu ini. Mudah-mudahan pengajian kita di siang menjelang sore ini dijadikan talabul ilmi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita doakan teman-teman kita yang tidak hadir mungkin mengikuti aksi peduli di Batur, Allah beri kesehatan wal afiat di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan menuju dari Batur ke Wonosobo dan ke rumah masing-masing diberikan keselamatan dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya awali kajian kita dengan satu kisah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dia setiap hari berdoa kepada Allah agar kelak ketika suatu hari dia diwafatkan oleh Allah di medan pertempuran, dia tidak ingin satupun dari orang kafir Quraisy, kafir musyrikin Quraisy bisa menyentuh jasadnya. Ini doanya ini orang. Ya Allah, kelak ketika Engkau wafatkan aku dan aku kepengen wafatnya sedang bertempur di jalanmu ya Allah, aku ingin tidak ada orang kafir Quraisy yang bisa menyentuh jasadku. Ini sahabat bernama Hashim bin Thabit. Hashim bin Thabit adalah seorang pahlawan, seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tangkas, cerdas, mahir, cekatan, telaten dalam mengayunkan pedang-pedangnya. Sampai banyak sekali tentara-tentara kafir musyrikin ini atas izin Allah mati di ujung pedangnya Hashim bin Thabit. Sehingga tidak heran kaum musyrikin pada saat itu menaruh dendam kepada Hashim bin Thabit. Di antara mereka yang menaruh dendam kepada Hashim bin Thabit tercatatlah seorang wanita kafir musyrikin, kaya, asetnya triliunan. Suaminya terbunuh di medan peperangan di bawah tangan Hashim bin Thabit. Anak-anaknya pun mati terbunuh. Akhirnya untuk menjalankan misi dendamnya, memiliki harta yang banyak, sinyonya besar ini membuat sayembara besar-besaran. Siapa yang bisa membawakan kepada saya kepalanya Hashim bin Thabit, maka aku akan bayar dengan harga yang mahal. Satu kepala Hashim bin Thabit, kamu nyebutkan berapa harganya, aku bayar. Hartaku banyak, kata nyonya besar ini. Mendengar sayembara yang begitu menggiurkan, maka berbondong-bondong orang-orang kafir Quraisy ini menemui nyonya besar ini. Nyonya, apa betul ini sayembara? Betul. Loh, kenapa sih sampai nyonya bikin sayembara seperti ini? Aku betul-betul menaruh dendam kepada Hashim bin Thabit. Buat apa kepala Hashim bin Thabit? Aku ingin ukir, aku ingin serahkan ke pengrajin cangkir agar batok kepala Hashim bin Thabit ini dijadikan cangkir untuk aku kalau minum khomer ya, minum khomer kuat
batok kepala Hasim bin Sabit, aku akan minum dengan itu. Saking dendamnya. Sampai seperti itu doanya, iya, kau minta berapa silahkan. Maka qadarullah terjadi. Hasim bin Sabit mati di pertempuran. Dan qadarullah, orang yang membunuh Hasim bin Sabit tidak sadar, tidak tidak tahu ini Hasim bin Sabit. Akhirnya menjelang asar mereka berbondong-bondong pulang ke base camp mereka. Yang muslim ke kampung muslim, yang kafir ke kampung kafir. Beberapa menit kemudian setelah mereka sedang santai-santainya, tersiarlah di kampung kaum musyrikin bahwasannya Hasim bin Sabit yang kepalanya dibayar mahal hari ini telah gugur mati di medan peperangan. Yuk, sebelum jasadnya ini diangkut oleh orang-orang muslimin, mari kita berbondong-bondong ke sana. Ada yang mau mandi nggak jadi mandi. Ada yang mau beli cilor, nggak jadi beli cilor. Ya, ada yang mau bercengkrama dengan istri, bersenda gurau, mengajak anaknya ke pasar malam, nggak jadi. Akhirnya mereka berbondong-bondong, siap, bergotong royong, sampai puluhan orang menyisir tempat di mana pertempuran itu terjadi, disisir semuanya. Mereka bilang kalau kita mencarinya cuma superhero, tidak super team, gak akan bisa menemukan. Sudahlah, kita pakai super team saja, jangan superhero. Ya sudah, siap. Akhirnya mereka bergotong royong. Nemu bu, lihat bagaimana Allah bayar cash doanya Hasim bin Sabit. Ketika Hasim bin Sabit itu sudah diketemukan tubuhnya, orang-orang kafir musyrikin itu di benak mereka sudah ada iPhone baru. Ya, mereka mau beli motor baru, mobil baru, kios yang baru, sudah di benaknya apa ujung-ujungnya dunia. Akhirnya pada saat mereka mau menyentuh kepalanya, jangankan memenggal kepala Hasim bin Sabit, menyentuh tubuhnya, Allah kirim bala tentara yang pertama berupa ribuan tawon, ribuan lebah, mungkin jutaan Allah kirimkan tuh untuk menyelamatkan, untuk mengamankan, melindungi jasadnya Hasim bin Sabit dari sentuhan orang-orang kafir musyrikin. Baru menyentuh tangannya disengat ribuan tahun, baru menyentuh rambutnya disengat ribuan tahun. Mereka pesimis, ini Tuhan ini gimana caranya? Kata pimpinan rombongannya, tenang. Biasanya tawon itu akan pulang ke rumahnya, pulang ke sarangnya kalau sudah menjelang maghrib. Ternyata betul, menjelang maghrib tawon itu angsuran meninggalkan tubuhnya Hasim bin Sabit. Mereka sedang senang-senangnya, baru mau menyentuh, tiba-tiba Allah turunkan hujan yang begitu lebat sampai membentuk satu bah besar. Aliran abah tersebut menyeret dengan derasnya, dengan kencangnya tubuh Hasim bin Sabit. Sampai-sampai ini puluhan orang-orang kafir musyrikin, mereka mengejar jasadnya, tapi sayang Allah lebih mencepatkan langkah jasadnya Hasim bin Sabit daripada langkah-langkah mereka. Dan ketika kalau kita browser di internet, di mana diketemukan jasad Hasim bin Sabit, satu sejarawan tidak menemukan. Sejarawan dunia, ahli sejarah dunia nggak tahu di mana tubuhnya Hasim bin Sabit Allah selamatkan. Dari cerita ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya doa itu telah bisa mengubah sesuatu yang mustahil menjadi kenyataan. Biasanya kita namanya manusia, fitrahnya manusia, suatu hari kita mungkin ditempa dengan berbagai macam musibah. Pada saat kita mentok, jangan gantung diri. Kita punya doa. Doa itu senjatanya umat Islam. Yang penting kita ngurus diri kita bagaimana supaya doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasim bin Sabit. Makanya kalau manusia itu sudah, Allah kapan mengabulkan doa kita? Kalau di hati kita sudah tidak ada dunia, sudah gak ada ujung-ujungnya kenikmatan dunia, pasti Allah akan kabulkan doa kita. Kapan? Pada saat kita tawakalnya cuma sama Allah. Ibu mau tenggelam di laut, di dasar sungai yang begitu deras ketika hujan ini, ketika di ujung ada seseorang yang mau nolong ibu, dia milih, bu, ibu milih mana? Emas 10 kilo apa bantrek yang sudah butut?
maka orang tersebut akan memilih truk bannya. Kenapa nggak milih dunia? Dia kepengen hidup. Saya sering menceritakan bagaimana pesawat-pesawat yang jatuh, Lion Air, Adam Air, Kertek Air, ya Bu. Ketika jatuh, luluh lantak semuanya, pasti yang dia cari apanya? Black box-nya. Cari black box, disetel, lihat suara yang paling banyak suara apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Ibnu Qayyim, kalau manusia sudah berada di titik nol, artinya apa? Titik kepasrahan, walaupun dia ateis sekalipun, dia nggak percaya adanya Tuhan, ketika berada di titik nol dia mau mati, pasti spontanitas lisannya mengatakan Allah itu ada, Allahu Akbar. Loh, kok semua seperti itu? Ketika dicek passenger pesawatnya, penumpang pesawatnya, lah umat Islam paling 5-10. Selebihnya orang-orang Nasrani, Hindu, Buddha, mungkin orang-orang PKI ateis. Tapi kenapa kebanyakan mereka riuh mengucapkan kalimat Allahu Akbar? Itulah manusia. Kembali ke titik nol, dia akan mengatakan ternyata Allah itu ada. Alastu bi rabbikum. Hai manusia, hai anak cucu Adam, suatu hari nanti ibu kamu akan melahirkan kamu ke dunia ini. Maka di usia 4 bulan aku akan sampaikan kepada kamu, kata Allah. Apakah kamu mengakui aku ini Tuhanmu? Maka janin 4 bulan mengatakan, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, aku mengakui kamu itu Tuhanku ya Allah. Janin 4 bulan. Mau dari orang Islam, mau dari Nasrani, mau dari Hindu, mau dari PKI, itu sebelum dia lahir, emaknya belum nyoret-nyoret kalau istilah kertas, itu semuanya fitrahnya itu dalam keadaan betul-betul mengakui Allah itu ada. Nih, makanya pada saat kita berserah diri kepada Allah, ya Allah, berdoa kita sama Allah. Ya Allah, sebentar lagi saya mau mengadakan pemilu Indonesia ini ya Allah. Tolong ya Allah, berikan pemimpin yang baik, pemimpin yang taat kepada, gak usah ucapin amin. Pemimpin yang baik, pemimpin yang taat kepadamu. Doanya yang baik-baik. Jangan pernah ada hamba-hamba Allah itu mendoakan untuk keburukan orang lain. Nyampe ke kuping saya, emak-emak nanya, Ustaz, sudah banyak beredar Ustaz di TikTok, di medsos, di WhatsApp, himbauan untuk mendoakan laknat Bawaslu. Kalau seandainya dia curang seperti tahun kemarin, umat Islam disuruhkan untuk mendoakan dilaknatnya Bawaslu oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh enggak? Haram enggak boleh. Loh, kenapa? Kita lihat Rasulullah SAW ketika beliau itu begitu gemesnya mendengar 70 para syuhada mati di medan pertempuran ketika perang Uhud. Rasul begitu sayang, begitu cinta kepada pemanah-pemanah yang hafal Quran, hammalatul Quran. Pada saat memang sebagian para sahabat itu sedang rakusnya dengan dunia, ditipu oleh orang-orang kafir musyrikin, akhirnya di perang Uhud orang-orang Islam kalah, 70 orang meninggal dunia. Rasul saat itu malamnya mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi, beliau mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kunut nazilah, kunut untuk mematahkan sendi-sendi orang-orang kafir Quraisy, untuk membombardirkan semua persatuan mereka selama 40 hari. Ke-41-nya Rasul gak jadi doa lagi. Loh, kenapa ya Rasulullah? Tadi malam aku ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, tugasmu, tugas umatmu kelak di akhir zaman hanya menyerukan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Masalah hidayah, masalah taufik itu zonanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Mukhlis, tahu nggak lo kenapa? Ada loh jemaah Ustaz itu ngajinya rajin, tapi saya pernah ketemu dia di pasar nggak pakai jilbab Ustaz. Saya tidak akan mempersoalkan itu. Yang penting saya amar ma'ruf nahi munkar, persoalan
hidayah dan tidak hidayah, persoalan taufik dan tidak taufik, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman ibu yang sekarang sedang enak-enakan di rumah, terguyur hujan, mereka nggak ngaji, ya bukan mereka nggak mau, tapi karena Allah nggak pilih mereka datang ke sini, Bu. Kita ini orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Makanya hidayah bisa duduk di sini sudah alhamdulillah. Perkara ibu ngedengar sampai ngiler, sampai ngantuk, itu gak saya persoalkan. Rasul gak persoalkan itu. Mau ibu sampai sini pegel-pegel segala macam, ngantuk, pantat panas, itu bukan persoalan. Tapi kata Rasulullah SAW, siapapun yang ngaji, sudah izin suami meninggalkan aktivitas dunia, dia datang ke masjid, mau ngantuk, mau ngiler, mau ngapa-ngapain, dia statusnya adalah fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang. Ini kalau ibu qadarullah, ya ibu lagi tidur, ternyata nggak bangun-bangun, dibangunin, bu selesai, terakhir kedengeran ngoroknya, ternyata meninggal, syahid tuh, ya itu hidayah. Makanya saya selalu bilang, sudah Bu, yang penting kita terima dulu, syukuri hidayah saat ini. Ustaz tahu Ustaz, saya itu insya Allah istri solehah idaman bagi suami-suami di dunia ini Ustaz. Loh kenapa itu? Saya itu ngaji setiap hari, sholat malam di keluarga saya, yang bangun cuma saya. Tapi saya kenapa kok yang ngaji kok cuma saya, yang sholat malam cuma saya? Kapan Allah gerakan suami saya? Jangan protes dulu, ya, jangan protes dulu. Ibu, kalau seandainya suami ibu bukan dia, mustahil kita bisa datang ke pengajian. Ya, hidayah itu petunjuk Allah. Cara Allah untuk memudahkan kita melaksanakan hidayah ini, itu namanya taufik. Makanya ketika kita nutup sambutan kita, bukan taufik dulu baru hidayah, salah. Yang benar wabillah hidayah wa taufik. Bukan taufik wal hidayah. Taufik itu dorongan semangat. Kata Allah, ini orang sudah ngaji nih, ya. Udah aku berikan hidayah, dia bersyukur sama suaminya, walaupun suaminya nggak pernah sholat, dia memberikan masukan kepada suaminya dengan sopan santun. Kadang-kadang, Mas maaf ya, saya mau sholat dulu. Doain suaminya. Lama-kelamaan dia sabar dengan hidayah ini, Allah buat proses memberikan hidayah kepada suaminya berkat kesabaran istrinya. Jangan pernah minta ngoyo sama Allah. Ustaz, anak saya itu Ustaz, kok ngaji nggak pernah hafal-hafal. Bersyukur dulu anak kita mau ngaji. Ya, anak kita sudah mau ngaji, main gadgetnya sudah meminimalisir, yang lain nggak ngaji, anak kita ngaji, walaupun belum hafal-hafal, syukuri dulu. Allah mau ngeliat ini, sebatas mana kita mensyukuri hidayah Allah. Ya, saya 10 tahun Ustaz, ngaji sudah, sholat sudah, tapi nggak pernah merasakan kekhusyuan Ustaz. Protes sama Allah, saya protes sama Allah, saya kepingin sholat khusyuk. Salah. Harusnya jalani dulu. Selama kita nanti sadar, kita syukuri, alhamdulillah, gak apa-apa saya belum khusyuk, yang penting saya masih bisa sholat. Ya, nanti lama-kelamaan setelah kita syukuri nikmat yang Allah berikan saat ini, Allah akan menaikkan nikmat setelah itu. Apa? Sholatnya khusyuk. Ibu sholat malam beserta suami mungkin di masjid, al-ittihad, al-jihad apa al-ittihad? Al-jihad. Allahu Akbar. Masya Allah. Sholat asar berjamaah terlambat 4:30 dengan suami. Las, nggak ngedenger angkot, nggak ngedenger bis, nggak ngedenger kereta. Saat saya khusyuk, bukan panjenengan berdua bener. Ya, perkara khusyuk itu udah perkara Allah. Perkara Allah. Syukuri dulu yang ada. Nanti lama-kelamaan, Masya Allah, kesabaran istrinya, Allah ubah suaminya. Gampang. Ya, wanita yang pakai jilbab,
karena perintah suaminya itu akan sedikit kelestariannya, lebih cepat hilang daripada dia pakai jilbab, suami cuma doa, nggak pernah nyuruh, cuma doa. Lama-lama istrinya ternyata sudah melihat, ya Allah, mungkin doa dari suaminya. Istrinya tahu-tahu datang ke suaminya, mas, ini ada gunting mas, lo ngapain? Terserah kamu mau potong rambut saya sampai botak segala. Kenapa sih? Saya bismillah mau pakai jilbab. Udah beli jilbab apa? Sudah mas, setahun yang lalu. Ternyata di lemarinya jilbab ada 20 kodi. Gak pernah tuh suaminya nyuruh. Ya, makanya doa itu masya Allah melihat kita jangan pernah suuzon. Ya, kita tuh husnuzon saja. Ustadz tahu gak Ustadz? Kok dia itu malas baca Quran? Bukan dia malas baca Quran, Al-Qurannya gak mau dibaca sama dia. Loh kenapa? Mungkin orang ini banyak maksiat sama Allah. Al-Quran kan itu kan kalam Allah. Kalau kita baca Al-Quran seakan-akan kita lagi diajak dialog sama Allah. Cuman kenapa kok dia malas? Ternyata Allah gak mau ngajak dia ngobrol. Al-Quran gak mau dia baca. Bukan dia gak mau baca Quran, bukan dia malas baca Quran, tapi Al-Quran belum mau dibaca sama dia. Gitu Bu. Ya Allah, ada apa ini? Padahal di rumah saya, di ruang tamu ada Al-Quran, saya ke ruang kamar ada Al-Quran, di ruang tunggu ada Al-Quran, di dapur ada Al-Quran. Kok berat saya menggunakan Al-Quran? Handphone melulu, remote melulu, dompet melulu. Al-Quran kapan? Astagfirullahaladzim, jangan-jangan Allah belum mau. Ya Bu ya, kita nggak usah repot. Ustaz tahu nggak Ustaz? Lo kenapa sih? Itu tetangga saya Ustaz, asetnya banyak Ustaz. Tapi ketika peduli Palestina, dia cuma nyumbang 1.500 Ustaz. Cuma 1.500 Bu. Gak usah suzon kayak gitu. Kenapa? Mungkin Allah belum menerima asetnya dia. Kalau saat ini kita menemukan ada kawan-kawan kita kalau sodako pelitnya 17 setan Bu, ya nggak usah kita banyak pikiran. Mungkin Allah belum mau menerima uang dia. Khawatir mungkin uang dia masih remang-remang atau ada haramnya. Allah belum mau menerima dari dia. Ketika orang berbondong-bondong masuk masjid, kok satu kampung cuma dia mau masuk masjid? Bukannya dia nggak mau, tapi Allah belum menguatkan orang ini ke masjid karena Allah melihat dia belum layak masuk rumah saya. Hidayah dulu kita pikirkan. Ketika hidayah sudah kita syukuri, maka taufik itu ada. Nah kembali ke himbauan yang tadi, nggak usah kita doakan Bawaslu. Yang penting doakan ya Allah, mudah-mudahan Bawaslu tahun ini sehat walafiat. Dia paham tentang agama, dia dapat hidayah dan taufik darimu ya Allah. Kuatkan iman mereka dan tunjukkan mereka yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Selesai. Makanya doa-doa nazilah yang paling hanif setelah Rasulullah SAW itu mendapatkan kabar innaka lan tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Hai Muhammad, tugasmu itu cuma berdakwah. Masalah hidayah, petunjuk, rajin tidak rajin itu orang, itu masalahku. Yang penting kamu memberikan arahan. Mas, Bu, jangan lupa ya, hari Selasa nanti siang ada pengajian di kita Nasihatul Aisyah. Kita sudah broadcast ke mereka, Bu. Masalah mereka berangkat, masalah mereka tidak berangkat, itu bukan persoalan kita lagi. Yang penting kita sudah berdakwah. Nah, kayak seperti itu. Akhirnya ketika Rasulullah SAW mendapatkan teguran dari Allah, maka bunyilah qulub nazilah tanpa mendoakan keburukan orang lain. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina. Allahumma anzi ikhwanana al-mujahidina wal mustad'afina fi Palestin. Ya Allah, luluskan, juarakan, jadikan mereka berhasil pada orang-orang Palestina yang lemah, para mujahidin di sana. Allahumma anzilis sakinata ala qulubihim. Ya Allah, tanamkan ketenangan dalam hati orang-orang Palestina. Wa tsabbit imanahum, teguhkan iman mereka. Wa wahid sufufahum, satukan persatuan mereka ya Allah. Doanya baik-baik semua untuk menguatkan Palestina seperti itu. Karena kita nggak boleh mendoakan tentang orang lain itu celaka.
siapapun dia. Ini Islam. Orang kalau sudah tahu kebenaran, ya, ini benar nih, ini benar. Kalau dia benar, kebenaran itu tidak melihat siapa yang mengatakan. Kebenaran itu tidak pernah bertendensi siapa pelakunya. 2 ditambah 2 sama dengan berapa, Bu? 4. Siapa yang mengatakan? Boleh penzina, boleh anak kecil, boleh ustadz, boleh. Ini kebenaran absolut namanya, kebenaran mutlak. Kebenaran mutlak tidak melihat penzina 2 tambah 2 berapa? 4. Saya nggak percaya. Kenapa? Kamu penzina, nggak bisa. Itu kebenaran absolut. Maka kebenaran absolut itu tidak diiming-imingi oleh yang namanya hadiah. Kamu mau nggak mengatakan 2 tambah 2 sama dengan 4? Betul, tapi nggak dikasih hadiah. Masa bodoh, Ustaz. Yang penting saya akan mengatakan dengan kebenaran yang hakiki. Ya, nanti suatu saat ada serangan fajar ke rumah kita. Besok mau pemilu, serangan fajar ke rumah kita. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, ini ada uang sedikit sih, Bu. Berapa? Cuman 1 juta. Ini buat ibu, buat saya, Pak. Iya, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Besok pagi suruh keluarga ibu, suami, istri atau anak-anak ibu pergi ke TPS, milih 3. Capresnya ini, partainya ini, calegnya ini. Ibu ambil tuh, ya, namanya amplopnya 1 juta. Ternyata yang tadinya ibu mau milih ini malah milih sesuai dengan petunjuk 1 juta itu. Maka amplopnya statusnya adalah riswah. Apa itu riswah? Nyogok, haram. Misalkan Ustaz, saya taat kepada ustadz-ustadz yang bilang kalau ada serangan fajar, ambil amplopnya, abaikan partainya. Ini namanya pengkhianat, Bu. Gak boleh. Kita belum kerja, sudah digaji, gajinya sudah dimakan, tapi kerjaannya tidak dilaksanakan. Bukankah salah satu sifat munafik itu ketika dipercaya dia khianat, ketika dipercaya dia mengingkari, maka jangan kita ambil amplopnya. Ustadz, misalkan saya memang qadarullah, saya dan suami dan anak-anak itu miliknya partai ini, capresnya ini, calegnya ini. Ternyata subuh-subuh ada rezeki, Ustaz. Allah datangkan ke saya amplop 2 juta. Gimana, Ustaz? Saya ngambil amplopnya. Kalau seandainya ibu ngambil amplopnya 1 juta, ternyata pilihan ibu berdampak kehancuran Indonesia, dosa Indonesia, maka yang makan amplop juga dapat dosanya. Yang aman gimana? Gak usah kita nerima amplop. Kalau memang ini orang benar, kita libatkan Allah. Bismillah. Saya nggak butuh amplop, Pak. Loh, kenapa? Saya yakin kok ini pilihan saya, dan saya nggak mengharapkan amplop. Loh, kenapa nggak butuh amplop? Khawatir kalau pilihan saya menang, ternyata membawa dampak maksiat di Indonesia, maka gegara saya sudah makan amplopnya, saya dosa sekeluarga. Nah, hilangkan amplopnya. Ini orang-orang beriman, hamba-hamba Allah. Ya, orang beriman langsung briefing. Si istri membriefing anak-anaknya, suami briefing istrinya. Nah, insya Allah kita jam 8 nanti keluar akan ke TPS. Yuk silakan anak-anak semuanya, kita menunaikan sholat duha, minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta petunjuk, bukan hanya hidayah tapi juga taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, ya Allah, bla 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 bla, langsung lari ke TPS. Ternyata qadarullah, pilihan kita menang, calegnya menang, partainya menang, maka sekeluarga ucapkan astagfirullahaladzim. Loh, kenapa, Pak? Khawatir yang kita pilih dan menang itu membawa dampak negatif buat Indonesia. Kita istighfar sama Allah Subhanahu wa taala. Pak, Ma, kenapa? Pilihan kita capresnya kalah, partainya kalah, calegnya kalah. Yuk sama-sama kita ucapin alhamdulillah, mungkin ini yang terbaik. Begitu mau orang-orang beriman, Ma. Ya. Jadi nggak boleh dalam Islam itu jadi bupati malamnya pesta pora. Enggak.
Umar bin Khattab jadi presiden, malamnya rumahnya gelap, remang-remang, dia munajat sama Allah, nangis luar biasa. Sampai-sampai besoknya kata Umar bin Khattab, wahai Aisyah, wahai Hafsah, ya Abah, kamu ini enggak bagaimana coba carikan jubah Abah buat besok pelantikan. Dicari, ternyata nggak ada yang benar, bolong semuanya. Gimana Hafsah? Abah kan sekarang jadi presiden. Presiden itu kan punya protokoler dan ada dana kas negara buat jubah kita. Abah langsung telepon saja pakai WA atau Instagram. Ya, telepon siapa? Bendahara negara, minjem gitu buat beli seragam. Akhirnya menemui, ternyata mau di ACC, si bendahara nanya, wahai khalifah, kami siap meng-ACC, ini hutangnya panjenengan. Cuman jenengan tahu nggak, kalau seandainya jenengan mati, siapa yang membayar angsuran ini? Akhirnya khalifah nggak jadi, hutang uang buat beli gamis, buat beli jubah di kenegaraan. Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, ketika dia ketok-ketok ada orang yang mau konsultasi, dia sedang menulis dengan lampu temploknya. Ketika Assalamualaikum, salam siapa ya? Saya wahai Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, saya Salim. Oh iya, masuk silakan. Pas masuk lampu temploknya dimatiin. Kita ngobrol gelap-gelapan saja. Loh kenapa? Ini minyak negara. Kalau seandainya panjenengan ngobrol sama saya urusan jenengan, saya gak boleh nyalakan. Tapi kalau urusan negara saya akan nyalakan. Tuh, ini tamparan buat kita yang kemana-mana suami atau istri waktunya hari libur tapi mobilnya plat merah, motornya plat merah. Saya kalau lihat teman-teman pengajian jamaah tuh yang kerja jadi pegawai, kalau hari Ahad saya nemu dia plat merah, saya akan bilang perbanyak istighfar, ini motor negara. Ya Bu ya, betul nggak? Ya, iya, khawatir kenapa anak-anak kita tuh ngajinya nggak benar, sholatnya nggak mau diperintah sama orang tua, subuhnya kesiangan, bukan salah anak-anak kita. Tentunya apa? Asupan gizi yang dimakan oleh anak-anak kita khawatir dari sumber yang haram, dari sumber yang subhat, dari sumber yang remeng-remeng. Makanya kita sebagai seorang pemimpin keluarga, enggak serta-merta saya akan menyalahkan istri gara-gara kamu yang ngedidik anak nggak benar. Mungkin istri nggak bisa ngedidik anaknya karena tenaga dia, pikiran dia itu setelah makan harta yang haram dari suaminya. Makanya hati-hati, uang tip itu bisa halal, bisa haram. Ya. Rasulullah SAW itu pernah nyuruh petugas zakat untuk ke kampung-kampung para sahabat yang memang sudah waktunya bayar zakat. Akhirnya datang petugas zakat ke rumah-rumah sahabat. Setelah mereka datang, ada yang mengumpulkan, ada yang ngasih ini buat kamu, mengumpulkan, ada yang ngasih buat kamu. Ini Mas, alhamdulillah saya jadi gak usah ke Badis, gak usah ke Basda, gak usah ke Lajis. Ini jenengan sudah datang. Ini ya, buat ini zakatnya saya tahun ini 350 juta. Ini buat uang saku kamu 5 juta. Ya, jangan dicampur. Ini saya ikhlas, kamu terima ya, terima. Sampai di Rasulullah SAW, itu sahabat petugas zakat jujur, ya Rasulullah, si fulan ini zakatnya 350 juta per tahun, dan ini 5 juta katanya buat saya, sudah saya terima. Kata Rasul, jangan pernah kamu jadi pengkhianat di antara anggota-anggota petugas yang lain. Kalau sekiranya kamu bukan pegawai zakat, kamu cuma menang di rumah, ngopi tidur, kira-kira 5 juta ini datang apa enggak, Bu? Enggak datang. Karena Anda itu pegawai dan Anda diberikan uang tip seperti ini, makanya uang tip ini selama kita sudah menjadi pegawai yang sudah dapat gajimu, maka hadis ini mengatakan uang tip kita itu haram, nggak boleh diterima. Kalau dapat gaji,
Tapi kalau ojek, Mas, anterin saya ya. Kemana Ustaz? Dari rumah Sapen langsung ke Masjid Al-Jihad. Ya berapa ongkosnya? 15.000 Ustaz. Ya sudah. Sampai 15.000 saya kasih 20, 5.000-nya gimana Ustaz? Buat kamu. Itu tipnya halal. Kenapa? Karena tukang ojek gak punya gaji tetap. Ya, yang gak boleh ini yang punya gaji tetap, Bu. Itu uang pengkhianatan. Apalagi guru-guru wali kelas yang kalau setelah pembagian rapot dapat ucapan terima kasih dari wali muridnya berupa souvenir, buket isinya iPhone, ya, grab emas segala macam. Nah setelah itu Rasul mengatakan, wahai sahabat, ini uang 5 juta saya masukkan ke CSR. CSR itu apa? BMT-nya kita. Nanti saya yang akan memberikan kepada pegawai secara keseluruhan. Guru-guru, Bu mohon maaf, ini nggak bisa saya terima. Silahkan dibulani ke yayasan kami atau ke kepala sekolah kami. Kepala sekolah itu punya tampungannya untuk ucapan terima kasih ini. Jangan masuk ke kita. Kenapa? Karena kamu sebagai guru itu sudah mendapatkan gaji tetap. Walaupun belum pegawai negeri, tapi statusnya sudah mendapatkan gaji tetap. Saya pernah ke sekolah Al-Irsyad yang di Purwokerto. Ketika saya mau membayarkan bulanannya, saya punya saudara, itu wali kelas nggak tahu berapa nominal SPP-nya di situ. Dan wali kelas di sana guru-gurunya diharapkan untuk dititipi uang SPP. Waktu belum ada aplikasi segala macam transfer, tapi langsung ke bagian yang memang ngurusin seperti itu. Ya, Ustadz, kalau seandainya saya seorang guru nih dikasih sama wali murid sebelum rapot dibagikan, itu nyogok, Bu. Ustazah, jangan lupa ya, saya atas nama mamahnya Linda, ini 5 juta buat Ustazah. Nanti dia buat rapot bingung nih, waduh, ini Linda belepotan ini nilainya nih, ini gimana? Riswah namanya. Ya, kalau seandainya rapot sudah dibagikan, biasanya Bu, memang nggak ada embel-embelnya. Wali murid rasa terima kasih lah. Yuk sama-sama di grup tuh banyak segala macam. Yuk sama-sama kita patungan, satu orang 20.000. Enggak semuanya orang punya uang 20.000. Enggak semuanya orang punya uang 10.000. Apalagi MI kita, ya kan? Kita nggak lihat SD Islam dari Wonosobo bola, MI kita. Uang saya kenalan awal saya kenal dengan salah satu kepala Al-Askia itu setiap tahun dana itu bisa miliaran keluar. Tapi ada yang numbang sampai 600 juta, 350 juta. Jadi nggak semuanya wali murid itu punya uang, ya kan? Makanya ucapan terima kasih itu kalau yayasannya tegas, dia nggak meniadakan itu semuanya. Sudah wali murid, yang penting Bapak Ibu wali murid tunaikan kewajiban panjenengan bayar SPP. Kalau SPP-nya sudah rampung semuanya, insya Allah guru kita gemuk-gemuk badannya, ya. Tapi kalau seandainya ibu semuanya nggak ngurusin SPP, ya Allah, kami itu yayasan punya apa? Sementara kami di yayasan nggak pernah yang namanya makan uang dari sini, kami mikirin tuh yang namanya guru-guru kayak gitu. Gak usah uang titipan, mending ucapan terima kasih itu dialokasikan. Sekolah lagi butuh perpustakaan, silahkan. Sekolah lagi butuh pembangunan, silahkan. Tapi jangan lari ke personal. Lihat Bu, hari guru kemarin, yang dapat ucapan hari guru itu siapa? Wali kelas, kepala sekolah. Guru mapel gak dapat, Bu, ya kan? Gak dapat, kasihan. Yang dapat cuma guru kelas, wali kelas, dikasih buket segala macam. Guru mapel cuma begininya, ya kan? Astagfirullahaladzim. Itu tuh, padahal semuanya guru. Dan tanpa disadari kita juga guru. Saya guru buat siapa? Buat istri. Istri saya guru buat anak-anak. Ya siapa lagi? Pedagang, guru buat orang-orang yang lagi belanja semuanya. Cara dagang tuh gimana? Guru semuanya. Semua kita adalah seorang guru. Maka hati-hati melangkah. Makanya setiap aktivitas kita, supaya aktivitas ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, pelajari dulu bagaimana fikih muamalah pedagang, fikih muamalahnya pegawai, fikih muamalahnya nelayan, fikih muamalahnya guru, dipelajari semuanya. Biar kita itu benar-benar
melakukan profesi sesuai dengan harapan Allah dan Rasulnya. Kenapa doa kita selama ini tak kunjung dikabulkan oleh Allah? Katanya Allah itu nggak pernah tidak mengabulkan doa. Semua doa Allah kabulkan. Mungkin banyak syarat-syarat doa itu tidak kita jalankan. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau ada ibu-ibu Nasihatul Aisyah bertanya, di mana Allah? Anni fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'wat da'i idza da'an. Kata Allah, aku akan mewajibkan. Ujibu itu dari kata-kata wajaba yujibu, wajaba yajibu. Ada harful mudhara'ahnya, ada huruf tazid, namanya ajaba yujibu, menjawab, pasti menjawab. Menjawab siapa? Ujibu dakwah, menjawab doa. Idza da'an, kalau doanya itu dipanjatkan. Makanya kalau orang berdoa, itu dalam kitab Babul Liqa, Syekh Shalih Fauzan itu mengatakan harus ada tata tertibnya. Kalau kita doa, angkat tangan, jangan sejajar dengan perut kita, sejajar dengan paha kita, nggak boleh. Doa itu minimal sejajar dengan pundak kita. Rasul itu berdoa, kalau berdoanya nggak begitu, selain sholat istisqa dan sholat dan di Arafah, Rasul itu selalu seperti ini, dirapetkan. Kalau pernah sahabat Abu Hurairah melihat Rasul itu sampai ini tuh di atas kepalanya. Ya Allah, pada saat perang Badar jumlahnya lebih banyak, Rasul itu sampai seperti ini. Ya Allah, sampai seperti itu. Dan kita nggak boleh haram, makruh dan haram lagi sujud itu ngangkat tangan, nggak boleh. Boleh. Lagi sujud sujud. Kita kan kadang-kadang ngeremehin ibadah kita. Ada orang sujud bu sambil ngupil banyak. Itu kita. Ustaz pernah, saya juga pernah. Astagfirullahaladzim. Kita telah ngadep Allah. Posisi yang paling mustajab antara hamba dekat dengan Allah itu apa? Pada saat sujud. Kalau kata kita kita lagi dekat sama presiden ini bu. Presiden di sini duduk, saya di sini. Masa kita Pak Jokowi saya lagi mau pesantren dia kan kayak itu, ya? Itu ada doa-doanya, masya Allah. Nah, di dalam Al-Baqarah 186 ini Allah memberikan 3 syarat kan kalau doa kita mau diterima. Yang pertama apa? Kamu hambaku apa bukan? Selama ini kita cuma ngaku saya ini hambamu ya Allah. Allah belum tentu ngakuin. Karena apa? Kamu setiap hari bilang kamu hamba Allah, hamba Allah, hamba Allah. Kapan? Lagi sholat, lagi ngaji, lagi baca Quran. Tapi kalau di pasar, kamu nggak hamba Allah. Tester jeruk nggak bilang-bilang, asam pulang ya kan? Apalagi hati-hati bu, ya kita mampir ke Rita, ke Carrefour segala macam, mohon maaf, ada agar-agar mumpuk itu kan yang ada gelas kecilnya itu, anak kita mau, padahal nggak ada tester, silakan dicoba, ngambil dibuka, anak kita minum, loh aja. Itu statusnya apa? Sampai rumah ternyata kelakuannya nggak sesuai dengan harapan kita. Hamba Allah, tapi kelakuannya hamba orang lain. Yang sudah mendapatkan status terakreditasi sebagai hamba Allah, akreditas A itu cuma Rasulullah SAW. Dan ini apa Ustaz? Surah Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nya itu ke siapa? Nya itu harful mudhara'ah, domirnya huwa. Huwa kemana? Huwanya ke Rasulullah SAW. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Loh kenapa Rasul mendapatkan status hamba Allah? Rasul sudah diuji, sudah digembleng Rasul. Nah kita, kalau kita kepengen menjadi hamba Allah, ibu silahkan baca surah Al-Furqan dari ayat 64 sampai ayat ke-74. Kalau di sini khawatir tidak nyanda waktunya. Saya baca Al-Furqan 63-nya dari 63. Apa kata Allah?
wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang pertama, hamba Allah itu kalau dia jalan di permukaan bumi, jalan di depan tetangganya, jalan di depan teman-temannya, jalan di depan komunitasnya, itu selalu merendahkan hatinya. Ketemu teman, selalu menjunjung tinggi teman daripada dirinya. Enggaklah, dia lebih soleh daripada saya, dia lebih cantik daripada saya, dia lebih baik daripada saya. Ini yang ibadah rahman. Makanya nggak mungkin hamba Allah yang rendah hatinya itu mendoakan keburukan orang lain. Apapun yang kita terima selalu rendah hati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau kita lihat artinya, Bu. Ini kalau kita artikan secara bahasa, wa idza dan jika khatabahumul jahilun, orang hamba-hamba Allah ini ketemu orang-orang yang suka memfitnah dia, yang suka membuli dia, yang suka berbuat maksiat. Qalu salama, orang beriman ini hamba Allah mengatakan keselamatan atas saya, silahkan dengan kekafiran Anda, silahkan dengan kemaksiatan Anda. Ternyata tafsir Al-Baghawi ketika mentafsirkan ayat ini mengatakan kata-kata qalu salama, selamatkan, itu hamba Allah ucapkan buat dirinya dan buat orang yang menghina dia. Ya Allah, tolong kasih hadiah buat orang ini, kasih hidayah, kasih iman, kasih tempat yang layak buat orang ini. Jadi hamba Allah itu selalu mengatakan qalu salama. Enggak, dia lebih baik daripada saya. Dihina ucapkan, ya Allah, sebutkan nama di tengah malam. Ya Allah, tolong berikan hidayah dia, ya Allah. Dia menghina saya, panjangkan usia dia, ya Allah, sampai melihat saya sukses berhasil punya pesawat terbang, ya Allah. Dia bisa melihat saya. Doanya bagus-bagus. Ketika anak kita yang putri nyapu nggak bersih, kita doakan, mudah-mudahan anak rewang kamu 20 orang, nak. Ya. Jangan kamu ini nyapu nggak bersih, kamu perempuan macam apa kamu? Sini masuk lagi, masukin lagi, nggak bisa, udah gede. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di sini saya bisa mengartikan, makanya nggak boleh ada siaran-siaran melaknat seseorang, jangan diikuti. Udahlah urusan dia, Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya negara kita kepengen jadi negara perubahan, lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, maka kata Rasulullah SAW, jangan pernah mengabaikan ngaji. Kalau umat Islam khususnya di Indonesia ini nggak pernah ngaji, ngajinya cuma ke Google, ya ngapa-ngapain, nggak pernah ngaji, nggak pernah gerak. Al harakatu hariku fa innal harakata al barakah, kata pimpinan kita, pimpinan Gontor itu bilang kayak begitu. Bergeraklah kalian, karena di dalam pergerakan itu ada keberkahan. Darah nggak bergerak itu jadi bisul. Ya, darah nggak bergerak itu ngumpul jadi bisul. Kemudian apa lagi? Kita nauzubillah makan tidur, lama kelamaan gula itu nggak keluar keringat, lama-lama ngumpul jadi penyakit gula. Air nggak berjalan, nggak bergerak, lama-kelamaan bau. Orang yang pipis di air yang tidak mengalir itu hukumnya makruh. Makanya perbanyak bergerak. Apa kata Rasulullah SAW? Sayati ala nasi zamanun, akan datang nanti di akhir zaman, yafiruna minal ulama wal fuqaha. Orang-orang Islam justru mereka lari daripada ulama, mereka lari daripada fuqaha. Kalau ngaji bawaannya ngantuk, males itu ngaji. Tapi kalau ke mall nggak ada yang ngantuk. Mau beli apa? Terserah kamu lah. Nggak pernah, ya kan? Ya. Ini kalau Ustaz tahu, saya juga begitu maksudnya. Suruh ngaji nggak mau, maka kalau umat sudah nggak mau ngaji, Allah akan kirimkan 3 musibah. Fayabatalillah bisalati baliyat. Allah akan kirim 3
3 macam musibah. Yang pertama apa? Yarfa'ullah al-barakata min kasbihim. Allah akan angkat keberkahan dari setiap penghasilannya, apapun profesi kita. Pedagang penghasilannya nggak berkah, nelayan penghasilannya nggak berkah, pegawai penghasilannya nggak berkah, apapun profesinya. Kalau dia nggak ngaji, nggak akan berkah. Kok bisa Ustaz? Bagaimana bisa berkah? Dia nggak tahu mana cara rezeki yang berkah, mana cara rezeki yang haram. Kan dengan ilmu, Bu. Kalau kita nggak punya ilmu, ya nggak bisa. Umar bin Khattab mengatakan tidak boleh ada di pasar ini kalau pedagang yang nggak bisa muamalah. Jangan sekali-kali kamu mau jadi pegawai kalau kamu nggak bisa yang namanya tentang fikih pegawai muamalah. Ada buku bagus, Bu. ASN muamalah, fikih ASN itu Ustaz Nur Bais. Biasanya kita online, nggak jual-jual di tempat. Itu bagus luar biasa. Ternyata kesimpulannya, kalau seandainya pegawai itu paham syariah, justru akan menguntungkan negara. Tapi kalau pegawai yang paham syariah ini berada di negara yang hancur carut marut, dia pasti dipecat, keburu dipecat. Saya punya kawan di Jakarta, dia di bagian keuangan Indonesia pusat. Dia dipensiunkan dini oleh pimpinannya. Kenapa? Karena nggak bisa konspirasi kalau ada dana-dana segar yang nggak tahu dari mana sumbernya. Padahal di buku ASN mengatakan kalau seorang pegawai dia paham syariah, dia tidak akan pernah mengambil harta yang bukan miliknya, mengambil hak yang bukan punyanya, seperti itu. Makanya kenapa Allah kirimkan, Allah cabut keberkahan kita, karena yafiruna minal ulama wal fuqaha. Kita lari dari ulama, lari daripada fuqaha ahli fikih. Kemudian yang kedua, kalau nggak pernah ngaji, selain cabut keberkahan, Allah akan kirim wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Allah akan kirim pemimpin di negara tersebut, pemimpin yang zalim kepada rakyatnya, pemimpin yang nggak mau tahu tentang rakyatnya. Padahal milih pemimpin dalam Islam itu gampang. Caranya gimana Ustaz? Lihat bagaimana Rasul itu memimpin sholat berjamaah. Kata Rasulullah SAW, kalau orang mau sholat jamaah, maka a'lamuhum, orang yang paling alim di kampungmu, pertama kali angkat dia jadi imam. Siapa yang paling alim? Orang yang tahu urusan, orang yang paham ini jamaah sholat mau dibawa kemana, visi misinya jelas. Ini orang alim. Ya Rasul, ternyata di kampung saya orang alimnya itu ada 2 ya Rasul. Kata Rasulullah, kalau orang alimnya 2, aqsahuhum, orang yang paling fasih di antara keduanya. Alim ada yang gak fasih, alim fasih, maka angkat jadi imam. Makanya tidak boleh seorang makmum yang fasih bacaannya dia berimam kepada imam yang pelok, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh. Makanya al-itharu fil ibadah itu mamnu dalam usul fiqh. Mempersilahkan orang lain dalam urusan ibadah itu dilarang. Silakan Pak Jadi Imam, mau enggak jenengan aja? Silakan, gak boleh. Mempersilahkan dalam urusan ibadah makruh, tapi mempersilahkan dalam urusan dunia itu afdol. Silakan Pak, Bapak dulu yang makan. Loh enggak Ustaz dulu lah Ustaz. Jangan, saya ingin yang sepuh dulu Pak. Khawatir pada makan-makan yang ada racun kan Bapak dulu yang meninggal. Untuk masalah dunia silahkan diserahkan kepada yang sepuh. Silahkan Pak, monggo. Tapi masalah ibadah kita harus berlomba-lomba, Bu. Enggak boleh silakan Ustaz. Saya itu belum nikah loh Ustaz. Terus gimana? Ustaz punya jamaah itu cantik Ustaz. Ternyata yang senang sama dia 2 laki-laki, Bu. Si A dan si B. Si B bilang, ya Ustaz, berhubung si A itu mau sama dia, saya persilahkan dia duluan. Ini nggak boleh. Terus gimana? Harus saingannya sehat, karena berlomba-lomba dalam ibadah. Ya, mau azan rebutan, mau imam rebutan. Cuman harus paham, nggak boleh imam pelok. Ustaz, kebetulan di kampung kami enggak imamnya, enggak makmumnya pelok semuanya Ustaz. Oh, berarti jamaah pelok, Bu. Jamaah pelok itu. Orang yang fasih itu apa? Orang yang bisa menyampaikan aspirasi rakyat. Ini mau kemana? Pernah kan saya bahas, Bu, kita mau sholat apa nih?
kita sholat asar Ustaz, ya sudah sholat asar. Kita sholat subuh Ustaz, sholat subuh. Biasanya di sini itu subuhnya kunut atau tidak kunut. Ya. Imam yang kebetulan dia bukan orang tempatan harus belajar fikih tempatan. Saya teringat ketika saya baca biografinya Hamka. Ketika Pak Hamka itu di Kebayoran, di Masjid Al-Azhar, itu kedatangan Kiai Haji Safi Hazami, seorang tokoh ulama Nahdliyin dari DKI Jakarta. Ketika santrinya itu datang, Buya, ini ada tamu terhormat, siapa? Pak Kiai Safi Hazami. Akhirnya Hamka langsung mengambil mic-nya di Al-Azhar sekali dalam seumur hidup beliau. Jamaah subuh Masjid Al-Azhar yang kami cintai, hari ini insya Allah subuh kita ada kunut. Dan saya kepengen kita diimami oleh Kiai kita Safi Hazami. Tuh lihat ya, Safi Hazami naik, beliau langsung sholat subuh, nggak pakai kunut Bu. Beliau paham, ini saya sedang dalam safar, disuruh untuk mengimani, padahal imam itu yang afdolnya orang tempatan. Maka yang imam ditunjuk itu harus ikuti fikih tempatan. Ya, itu orang yang fasih, orang yang betul-betul afsahu. Kalau seandainya Ustaz, jadi umat Islam itu Bu, itu loyal kepada pemimpin. Gak ada umat Islam yang membangkang pemimpin, itu gak ada. Kata sholat berjamaah, kamu harus loyal kepada pemimpin. Gimana ya Rasulullah? Pemimpin Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Pemimpinnya ruku, makmumnya ruku. Pemimpinnya sujud, makmumnya sujud. Itu loyal kepada pemimpin. Kapan? Kalau pemimpinnya benar. Kalau pemimpinnya ada yang keliru, nggak benar, maka umat Islam tidak boleh nutup mata. Keliru, maka ditegur. Subhanallah. Yang wanita gimana? Ngambil panci, tong. Ya. Yang wanita tepuk tangan. Tapi saya baca Said Sabiq, ini fikih kontemporer. Kata Said Sabiq begini, kalau kita mengucapkan subhanallah, tapi niatnya bukan zikir, tapi untuk ngingetin imam, maka zikir kita makruh. Ya, ini buat ilmu kita saja. Subhanallah, artinya apa? Ketika saya baca, ternyata pada saat ingatan kita tidak diladeni imam, kita tuh nggak perlu marah-marah. Subhanallah, subhanallah, nggak boleh. Itu zikir Bu, ya. Jadi nggak boleh kita teriak. Itu ternyata penjelasan saya Sabiq. Loh kenapa? Loh kan kita nggak mau zikir tapi mau ngingetin. Orang kalau ngingetin nggak diatin zikir, pasti dia akan kesal dengan imamnya. Ini imam sudah saya bilangin, bukannya tahiyat malah bangun lagi, ditendang nggak boleh, ya kan? Ada aturannya, bukan boleh. Imam sholat dicepet kepalanya, kamu salah, nggak boleh, ada aturannya. Ini sistem demokrasi ala Islami. Kita nggak boleh. Allahu Akbar. Imam kentut kecil sedikit nggak bau Bu. Misalkan makmumnya bilang, demi kecintaanku dan dolaiku kepada imam, imam kentutnya kecil, aku kentutnya gede. Rame masjid. Ya, nggak boleh. Itu taatnya, nggak ada ilmu, nggak ada aturan. Imam kentut, maka harus tahu diri, ngegeser. Geser. Makmum yang tengah-tengah, jangan celingak-celingukan. Yuk, saya menjadi imam, batal. Tapi apa? Langsung dia melangkah. Makanya belakang imam itu harus paham. Jangan sampai belakang imam itu makmum yang budek. Ya. Jangan sampai belakang itu makmum yang pelok. Harus pendamping imam itu orang yang betul-betul pintar juga. Ketika nanti imamnya tau-taunya batal lagi sujud Bu, imam kan nggak bisa, saya kentut, enggak. Tapi diplomasi, dia deketin yang lagi sujud di tengah-tengah itu. Mas, tolong gantikan saya tadi batal. Nggak usah nyebut kentut, nggak usah, nanti diketawa. Mas, tolong gantikan saya batal. Maka si imam ini akan keluar. Makanya di dalam buku manajemen masjid itu selain kita bicara keuangan, itu posisi imam itu harus ada pintu keluar. Ketika batal, buka pintu dia keluar. Imam nggak nunggu di sini.
Loh, imam kenapa nggak tunggu? Wah, saya ngelakain orang, berarti dia nggak cerdas jadi imam. Gampang, itu sistem yang luar biasa, nggak usah ribut. Langsung dia digantikan. Allahu Akbar. Pas mau lihat dulu, imam yang satu kemana tuh ya? Dia diganti nih, paham dia. Coba kalau nggak paham, imamnya dia cerdas, paham, makmum nggak pada paham. Imamnya juga nggak mau disalahin. Habis kentut dia pelan-pelan keluar. Ya, Masya Allah. Itu sampai kapan bangun bu? Ya kan, zolim ya Allah Akbar. Sampai kapan itu bangunnya bu ya? Allah Akbar. Dia tutup pintu lagi. Gak mau salat. Astagfirullah. Di sini makanya Rasulullah SAW itu betul-betul membenarkan. Kalau seandainya yang alim ada dua, cari yang fasik. Yang fasik ada dua, cari aktaruhum sinnan, yang usianya lebih tua, yang lahirnya lebih dulu. Kalau seandainya dua-duanya lahirnya dulu, puskesmasnya sama, bedanya sama, dua-duanya pakai BPJS bu. Masya Allah, ya kan? Cari yang sesepuh di kampung itu, ya, yang lebih dulu. Wa idza khatabal jahiluna qalu salama. 14:30. Saya lanjutkan lagi sedikit. Tadi jadi hamba Allah, nanti membaca di rumah. Kriteria hamba Allah itu apa? 63 sampai 74 kalau nggak salah. Kemudian yang kedua, kalau doa kita mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung faliyastajibuli, ya, tunaikan kewajiban-kewajiban kita. Ya, maka yang ketiga, wal yu'minu bi, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun permasalahan kita saat ini, mau Indonesia berubah, mau hajat kita dikabulkan oleh Allah, setelah kita berdoa kepada Allah, Allah mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hei manusia, kalau doa kamu mau diterima olehku atau Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada Allah bis-sabri, dengan sabar. Yang kedua salat. Saya nanya ke dosen saya, Syekh Ali Jum'ah ketika di Madinah, Syekh, kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mendahulukan sabar daripada sholat? Kok enggak sholat dulu baru sabar, wahai Syekh? Tapi kita minta pertolongan sama Allah, kok Allah kasih pertama sabar, yang kedua sholat? Syekh Ali Jum'ah mengatakan, kamu itu bisa sholat rapi, bisa sholat khusyuk, bisa wudhunya tenang karena kita sabar. Kalau kita nggak sabar, sholat kita acak-acakan. Kalau kita nggak sabar, kita nggak akan pernah bangun sholat subuh. Lagi ngantuk, mata betul-betul sepat, lagi dingin-dinginnya wonosobo, kedengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena kita sabar, kita ini hamba Allah dan kita punya kewajiban sholat subuh. Bismillah kita bangun, sabar kita. Kita sabar istinjanya, sabar sikat giginya, sabar wudhunya. Sholat juga mau ke masjid, kalau kita sabar, tenang sholatnya. Coba ketika kita nggak sabar, sudah Allah kita lari, mau kena. Ya sampai beneran kesandung, bergelinding kita. Ya, mau kena kita kotor habis dari masjid, Allahu Akbar. Nggak sabar, makanya sholat bisa nyaman. Ya, itu gara-gara kita sabar. Apapun kita lalui dengan kesabaran, insya Allah jadi lancar, jadi berhasil. Ketika kita sudah punya prospek sabar yang lumayan, maka langsung kita sholat. Sholat di sini artinya apa? Syekh Ali Jum'ah mengatakan ad-du'a, ya, doa hubungan dengan Allah. Salah satunya adalah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kelebihan 2 menit. Astagfirullahaladzim. Sebelum saya tutup, silakan kepada pembawa acara. Kepada ibu-ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ini saatnya langsung sesi tanya jawab 10 menit. Monggo, kalau ada yang kurang paham atau yang mau ditanyakan, silakan. Monggo, Ustaz Adia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ustaz, saya akan menanyakan kaitannya istri terhadap suami gitu. Jadi, Kaitannya apa Bu? Istri? terhadap suami, maksudnya saking patuhnya kepada suami begitu Ustaz. Jadi ada cerita begini, itu seorang istri itu saking patuhnya kepada suami sampai tidak melakukan apa yang
beliaunya mungkin saking kepinginnya terus mengadu sama Allah gitu ya, tapi suaminya tetap bersikeras kamu harus nurut sama suami, kalau suami tidak boleh jangan lakukan. Itu bagaimana Ustaz? Yang kedua, sampai bertilawah pun itu harus mencuri-curi, misalkan Suaminya PKI Bu. menurut informasi sih suaminya juga ngaji Ustaz. Iya, ngaji. Cuman suami itu tidak ingin kalau beribadah itu suami pas di rumah. Jadi mencuri-curi waktu kalau misalkan suami lagi keluar gitu. Lagi tidur pun itu si istri itu saking tidak beraninya gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, ketika kita mengikuti arisan ya Ustaz, misalkan dapatnya 1 juta, itu pasti kan ada potongan 10.000 misalkan, itu bagaimana Ustaz? Oke. Dan saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran ada kata-kata ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Lihat kalimat ati'u di sini cuman Allah tempatkan pada 2 tempat. Yang pertama kepada Allah, yang kedua kepada Rasul. Ya, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah. Wa ulil amri minkum. Ulil amri enggak ada ketaatan. Siapa ulil amri? Pemimpin kita. Ya. Maka di sini Syekh Ali As-Sabuni mengatakan artinya ketaatan mutlak itu hanya milik Allah. Ya. Pada saat Allah dalam surah An-Nisa ayat 34 ketika bicara tentang syarat untuk menjadi wanita soleh itu 2. Qanitatun hafizatun lil ghaib. Fasalihatu, ciri-ciri perempuan-perempuan yang soleh itu yang pertama qanitatun. Qanitat itu apa? Taat. Taat kepada Allah, taat kepada Allah dengan taat kepada suami. Ketika kita sinkronkan kepada ayat sebelumnya, taat kepada pimpinan itu selama perintahnya itu tidak berbenturan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau perintahnya itu menyimpang kepada syariat Allah dan Rasulnya, maka kita berusaha untuk bisa mengabaikan perintah itu. Bu, kamu itu lebih cantik gak pakai jilbab, ya. Kamu itu lebih cantik gak pakai baju, gak pakai gamis. Taat, gak usah taat. Apa kata Rasulullah? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh makhluk itu taat kepada tidak boleh taat kepada makhluk untuk bermaksiat kepada Allah, itu nggak boleh. Ini dia. Cuman saya mau nanya nih sama suaminya, kali aja suami itu melarang uzurnya syar'i. Loh kenapa? Punten, mohon maaf lahir batin tuh. Ya maaf lahir batin. Kadang-kadang kita itu pengajian, tapi pengajian kita bukan nambah ilmu, malah nambah kesesatan. Apa? Lomba-lomba, banyakin fasilitas hidup. Habis ngaji karaokean, ya akhirnya ada pengajian macan, pengajian mama-mama cantik. Pulang suaminya ke rumah, ternyata suaminya telepon saya, Ustaz, tadi kajian siapa yang ngisi? Qadarullah bukan saya. Kenapa sih Pak? Ya Allah Ustaz, saya datang, istri saya masih, dulu zamannya BB Bu, istri saya masih bebean. Pak ya itu nasinya Pak, segala macam. Ya jelas gak boleh Bu seperti itu. Sudah ngaji, cuman kata-kata kita nggak mencerminkan akhlak ngaji. Kita sudah dapat ilmu nih, baru taat gini segala macam. Suami ternyata berbenturan dengan ketaatan ini, kita langsung. Suami capek-capek, Mas, qala Allah, qala Rasul, digamparin loh sama suami kita. Gampang ceramah itu. Ceramah itu ada siasat banyak. Suami datang dulu. Kapan kita ngasih masukan ke suami? Pada saat kita lagi santai. Saya juga dengan istri saya nggak mau diajarin Bu, itu fitrahnya laki-laki. Tapi insya Allah masing-masing daripada istri itu punya cara bagaimana menjinakkan suaminya. Yang penting tidak melabrak syariat Allah dan Rasulnya. Ya, saya yakin banyak sih suami-suami yang melarang, tapi ada uzur syar'inya. Ustaz tahu nggak? Suami saya itu sudah ikut kajian hampir sebulan, tapi setelah pulang kajian itu setiap Ahad pasti ngajak saya ke toko emas. Pas kita ini ngaji apa kayak begitu Bu, makanya saya ketika ibu-ibu nanya ke saya, Ustaz mana pengajian yang betul-betul bagus buat akhwat, saya akan mereferensikan kemana-mana, ke sini.
sini, jangan kalau macam seperti itu. Karena ada orang yang ngaji itu cuman sambilan tuh. Makanya lihat istilah sambilan, kita salah saja kita dosa. Mas, kita mau ketemu, kita ketemuan di mana? Kita ketemuan di masjid jami saja sambil sholat, salah nih. Di mana? Kita ini ya sholat di masjid jami, nanti sambil ketemuan di sana, reuni di sana, gitu. Makanya pada saat kemarin itu kita meresmikan musola di Gita Arum ya Bu, kalau mualaf masuk Islam, saya bilang yang penting pemilik Gita Arum itu kita semuanya, saya bilang pemiliknya, kita baguskan dulu musola ini Pak. Ya, kalau kita lewat rumah makan Belimbing itu, masjid itu terakhir Al Azhar di Solokromo, nanti ketemu di Solomerto, itu dia buat musola. Kalau bisa musola ini dibuat senyaman mungkin. Ada wifi-nya segala macam. Jadi orang dari manapun ketika nanti ke Gita Arum dia akan bilang kita sholat ke Gita Arum saja. Itu kenapa? Musolanya nyaman, pemandangannya pegunungan, di sana ada laut misalkan Bu, di sana ada kolam ikan, makanan ada gak? Oh, dia restoran tuh seperti itu. Jangan loh kita makan di Gita Arum aja ya. Kenapa? Ada musola sambilan jadi. Nah saya akan bilang bikin nyaman. Hati-hati kalau kita bicara nyambi, jangan sampai sholat itu nyambi segala macam. Nah kalau seandainya tidak ada unsur syar'i dari suami seperti itu, maka silakan jangan taat kepada suami. Ya Bu ya, itu ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, gimana kalau arisan itu dipotong uangnya? Arisan 1 juta dipotong 10.000, jadi ibu nerima 999.000 gitu ya Bu ya. Ibu ngembaliinnya berapa? Ibu narik kita arisan dapat 1 juta. 1 juta ya Bu ya? Ya. Sudah. Nih, mohon maaf, saya kasih ke ibu 999.000. 990 nih. Ibu pas mengembalikan ke koordinator arisan berapa? 1 juta apa 990? Ya nggak boleh, itu namanya riba. Ya kan? Paham ya Bu? Kalau seandainya kita berikan 1 juta, dia akan ngasih 1 juta. Tapi kalau kita berikan kurang dari 1 juta, maka ngasihnya harus sesuai dengan yang diberikan. Artinya kalau uang minjem, dana talangan itu tidak boleh dipotong. Buat apa dipotong? Buat dana kas Ustaz. Makanya kalau arisan itu ada 2 pembayaran. Satu buat uang duduk atau dana kas, satu lagi buat arisan. Jangan ngoprak-ngoprek ini dana arisan. Ya, makanya arisan barang itu apapun barangnya, kalau bisa yang diberikan itu uang bukan barang. Misalkan diberikannya barang, arisan apa? Arisan motor Ustaz. Oh ya, setelah dia dapat arisan, dikasihlah motor. Setelah ngangsur baru 6 bulan, ternyata motornya knalpotnya pecah Bu. Dia macet, yang dikasih ke arisan apa? Bukan uang tapi motor. Makanya apapun arisannya, mau arisan barang, kita berikan uang dulu. Nih, kamu sudah dapat arisan motor, ini uangnya berapa? 30 juta. Kamu terima ya? Terima. Langsung siap punya arisan ini yang 30 juta itu langsung menyerahkan ke koordinator arisan. Bu, ini saya beli buat motor 30 juta. Pada saat dia nggak macet, nggak bisa bayar, yang dikembalikan tetap uang bukan motornya. Saya berabe kalau arisan Duster Bu. Ya. Ternyata dapat arisan pakai Duster, belum kebayar, Duster sudah robek ininya. Gimana ya? Gitu ya Bu? Ya Allah, Monggo, ada lagi yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu, seperti itu cuma teknis Bu, tapi pada hakikatnya sama.
Setelah arisan, besok ibu dapat tempatan makan-makan 300.000, sejuta kurang tuh, kurang 10.000, kurang 300.000. Enggak Ustaz, ini 300.000 buat makan-makan, kebetulan pakai uang tabungan saya, tapi tetap uang ibu iya jadi berkurang uangnya. Itu makanya solusinya itu dana kas. Ya, dana kas. Ini uang arisannya sejuta. Ini ya Bu ya, nanti bulan depan arisan di rumah ibu. Ini uang didik kami 200.000. Perkara nanti makanannya dia lebih dari 200.000, itu sudah terserah dia. Yang penting kita sudah memberikan dana kas. Ya, itu sudah terserah dia, nggak kenapa-napa. Itu Bu ya. Ya, sama-sama Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke. Ini kan masih tahun politik ini, Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustaz bagi saudara kita yang golput? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya mengacu kepada Syekh Yusuf Qaradawi, ya kita nggak ngelihat film Ikhwanul Musliminnya ya, tapi ngelihat filmnya. Beliau mengatakan, jangan kamu seperti orang pengecut bertabir ibadah. Nanti kalau seandainya kita itu golput nggak milih, suara kita justru menjadi tambahan suara orang-orang yang memaksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tadinya dia golput kepengen berlepas dari dosa sama Allah, tapi karena ternyata yang terjadi di Indonesia itu makin parah, dia dapat dosa. Tapi kalau seandainya dia golput ternyata alhamdulillah qadarullah pemimpinnya soleh, dia jadi nggak dapat dosa tuh, ya kan? Tapi karena dia golput, dia nggak ambil lagi, ya. Karena sekarang itu masya Allah, kalau kita golput sayang sama sekali, suara umat Islam itu gampang dibayar. Rasul itu sudah betul-betul memprediksi, kamu nanti di umat akhir zaman jumlahmu kuantitas tapi tanpa kualitas. Kamu centang perenang, kamu bisa dibayar lantaran apa? Karena kamu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kamu cinta dunia dan takut mati. Akhirnya sudah suara umat Islam dibayar, kita yang betul-betul pelatihan dengan Islamnya, kita nggak mau keluar lantaran hati-hati. Hati-hati kita itu hati-hati yang nggak benar. Itu dari saya, Allah alami shawabu. Mungkin ya yang golput punya alasan masing-masing. Cuman saya sarankan kepada pengajian yang ada di sini, selama kita bisa untuk berbuat kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, yang pertama serahkan kepada Allah, yang kedua Allah akan menilai kita. Ya, kita jangan mau kalah seperti seekor lalat yang membawa air untuk memadamkan apinya Raja Namrud untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya supaya kita berhati-hati, libatkan Allah dalam memilih. Rasul kan bilang, setiap aktivitas yang dilalui dengan bismillah, insya Allah tidak akan pernah putus dari rahmat Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ternyata pilihan kita itu terpilih, kita ngucapin astagfirullahaladzim, khawatir dampaknya itu mudarat bagi kita. Maka diusahakan sesempat apapun kita sempetin dirilah untuk punya suara, ya jangan golput. Monggo yang golput itu istikharah banyak-banyak, gimana Allah arahkan dirinya. Suatu saat nanti kalau golput ternyata kita punya pemimpinnya soleh, dia nggak dosa. Tapi kalau seandainya ternyata dia golput pemimpinnya nggak soleh, ya Bu, beda dengan milih, cuman ternyata pilihan dia nggak menang, Allah masih menghormatin dia daripada dia golput ternyata pilihannya Allah milih yang pemimpin yang zalim, maka kita terimbas dosanya. Nggak mau perangnya kita cuma nyoblos langsung pulang. Jangan takut kelingking kita kena kena tinta. Gitu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya aja yang bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bertanya yang tadi sudah dibahas sama Ustaz. Saya mewakili diri saya sebagai wali murid. Ketika saya memberikan sesuatu kepada gurunya si anak saya, karena dengan niat baik mengucapkan rasa terima kasih sudah membimbing anak saya menjadi yang lebih baik. Begitu, apakah itu juga termasuk bagian dari penyongkokan dengan niat baik saya untuk berterima kasih saja? Dan pertanyaan yang kedua, saya sebagai guru, saya menerima hadiah dari anak didik saya.
terlebih dahulu begitu tiba datang misalkan di akhir tahun atau di hari lebaran atau puasa begitu memberikan hadiah dengan tiba-tiba, apakah saya harus menolaknya atau harus mengucapkan terima kasih? Karena niat baik dari murid saya ya itu mengucapkan rasa terima kasih, sudah dibimbing, diajari berbagai hal sehingga dia memahami. Apakah itu juga termasuk sebagai penyogokan? Terima kasih. Misalkan saya sebagai wali murid, saya datang ke guru yang sudah mengajarkan anak saya. Pertama, saya datang pakai etika, nggak mau ngasih di sekolah, ya kan? Yang kedua, jangan sampai wali murid yang lain itu tahu karena akan beban mereka, akan jadi beban mereka, akan jadi beban orang-orang yang nggak mampu. Yang ketiga, saya datang ke rumah, Bu, ini Bu, terima kasih. Ibu telah mengajarkan anak-anak saya, alhamdulillah anak saya akhlaknya bagus segala macam. Tolong Ibu diterima. Ya di sini yang dosa, yang salah itu bukan yang ngasih. Ya. Yang salah itu siapa yang nerima. Nanti kita tahu yang salah itu. Akhirnya guru itu terima kasih ya. Dia tahu, ya Allah, khawatir ada apa-apa segala macam. Ternyata nggak ada apa-apa, orang sudah dibelikan, ijazah sudah, anaknya sudah lulus juga, ya. Tapi qadarullah saya sebagai guru sudah digaji misalkan. Kalau saya tolak kasihan ya Bu, maka saya terima, nanti kita berikan kepada orang yang layak untuk menerimanya. Itu lebih ikhtiar, lebih berhati-hati Bu. Saya punya jamaah, dia itu kerja di hotel sudah puluhan tahun, di kontrak 2 tahun Ustaz. Saya itu di kapal Ustaz. Kalau seandainya saya habis beres-beres kamar tamu itu saya dikasih tip segala macam. Ketika tahu ini apa yang saya lakukan Ustaz. Sementara bosnya itu sudah mengizinkan. Ibu, coba saya mau bertanya sama Ibu. Pada saat Ibu itu transit di sebuah hotel. Sudah ada cleaning segala macam bersihkan, ternyata Ibu ngasih tip ke hotelnya nih, petugas hotelnya. Ketika ngasih tip, petugas hotel bilang, Bu maaf, di hotel kami dilarang untuk terima tip ini. Perasaan Ibu senang, terharu, bahagia apa sedih? Bahagia, oh Masya Allah, ada hotel kayak begini ya, seperti itu seperti itu. Tapi kalau seandainya ternyata karyawannya diizinkan Ustaz. Kalau karyawannya diizinkan, yayasannya mengizinkan guru itu menerima sepenuhnya, menerima hadiah itu, maka guru yang punya ilmu saat ini, saya sudah digaji tetap, sudah ada tukin, sudah sertifikasi, sudah tunjangan bla 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 segala macam, ya. Maka bismillah lah, saya akan terima kasih, langsung muter di otak. Siapa kerabat saya yang kebetulan punya ini, membutuhkan ini? Itu lebih ikhtiar, lebih hati-hati. Ya, kayak gitu ya Bu? Masya Allah. Ibu berarti Bu guru ya? Masya Allah, ya nggak apa-apa. Terima kasih. Insya Allah menjadi pencerahan bagi kami untuk melangkah selanjutnya. Lagi moga. Itu mengenai arisan yang tadi. Kayaknya Bu wali murid sekarang bukan ya? Riba tuh nggak boleh. Itu biasanya arisan-arisan di online kayak begitu. Arisan angsuran pertama nggak nongol di tabungan kita. Nongolnya apa? Di tabungan penarik. Ya nggak boleh. Iya, nggak boleh. Upahnya salah. Ya, misalkan saya nyuruh karyawan untuk narik arisan sepasar gitu ya Bu ya. Arisan sepasar, seorang arisan bayar 1.000, maka saya ngasih ongkos buat yang narik itu 10.000 dari uang lain, bukan arisan. Uang arisan itu adalah uang titipan orang, dana talangan, nggak boleh dipinjam-pinjam Bu. Ya, itu sama kayak tabungan. Itu tabungan dana talangan orang, nggak boleh ada satulah buat klien besok diganti, nggak boleh. Ya, kecuali misalkan saya bicara sekolah karena saya memang dulu
pimpinan sekolah, jadi saya tahu Bu. Ya, guru-guru nggak usah minjam mau beli motor segede lembaga yang lain, pakai di kita saja. Saya langsung merekrut tabungan selama 1 tahun nggak boleh diambil, itu ngumpul sekitar 200 sampai 300 juta. Guru-guru yang butuh motor itu silakan datang ke kami, saya belikan cash. Nanti saya akan potong gajinya 60%, saya potong 40% buat dia. Sudah berjalan 3 guru ini seperti ini. Tapi dengan catatan, setiap kumpul wali murid saya harus bilang, Bu, tabungan anak ibu ini yang ditabungan setiap hari itu nggak boleh diambil sampai dia kelas 6, kecuali untuk keperluan sekolah. Biaya SPP, biaya buku-buku segala macam. Untuk ecek-ecek nggak boleh. Seperti itu. Akhirnya alhamdulillah setiap kelas 6 itu mau wisata kemana-mana nggak diribetkan sama gitu-gitu Bu. Ya, bahkan kalau coba ada yang wisatanya ke Singapura loh, ada yang wisatanya kemana, ke Thailand segala macam. Uang tabungan itu masya Allah. Jangan bicara kalau tabungan, jangan bicara nggak mampu Ustaz. Bayangkan orang yang tidak bayar SPP itu kita pantau. Ini anaknya setiap hari bayar uang sakunya 5.000. Kok nggak mampu, ini gimana ceritanya? Akhirnya saya sebagai kepala turun ke bawah, ternyata ini mental kita kepengen sekolah gratis, tapi kehidupan kita di rumah hedonis Bu. Pakai handphone segala macam. Makanya Allah, dulu saya kepala itu Bu, saya sama istri kalau nggak ada kajian, saya selalu masuk ke pelosok. Saya ngeliat, sampai saya punya anak siswa itu, emaknya itu jadi pengemis di Banjarnegara. Gimana caranya? Diajarin saya cara membuat koreng-korengan pakai terasi Bu. Diajarin cara bagaimana merapatkan mata supaya kelihatan buta. Paham? Akhirnya saya bilangin Bu, gini. Ternyata sekarang bisa bayar. Bayangkan Ustaz gaji berapa sekian? Saya setiap hari itu sampai 800.000 penghasilannya Bu. Pengemis. Nah, makanya di sini kita diajarkan transfer ilmu itu gampang, tapi mendidik karakter yang paling sulit. Nah, yang namanya ketika pertemuan bilang, Bu mohon maaf, ini dana tabungan kami putar di antara guru-guru yang lain. Ibu ikhlas nggak? Ikhlas. Ya udah, kalau ikhlas boleh. Tapi kalau dia nggak boleh, maka haram menggunakan dana tabungan siswa. Nah, itu ya Bu ya. Jadi angsuran arisan pertama buat koordinatornya itu nggak boleh, harus ada dana kasnya. Itu ya Bu. Ibu sudah arisan, udah dapat? Alhamdulillah. Sudah Bu, sudah mau asar soalnya. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustaz Muklis. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil pada kajian hari ini. Insya Allah selanjutnya next time kita bisa mengambil ilmunya lagi, Pak Ustaz. Bisa hadir lagi ke sini untuk acara terakhirnya itu penutup. Marilah kajian pada sore hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hafal dan kafaratul majlis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih ya Bu. Assalamualaikum. Urung mati kayak